selular. Bisakah kembali sehat seperti dulu? Seperti halnya migas, properti, dan otomotif, telekomunikasi khususnya selular adalah industri strategis. Ia berperan penting dalam membuka keterisolasian, meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi, pembangunan sosial, pelestarian lingkungan, hingga pemenuhan kebutuhan gaya hidup modern. Sejak masuknya teknologi GSM pada 1995, penetrasi pengguna selular semakin berkembang pesat. Bahkan jumlah pengguna kini telah melebihi populasi. Sebagai key driver, peran operator selular telah mampu mengubah arah sekaligus mendorong kemajuan ekonomi bangsa. Memasuki era 4G dan kini 5G, industri selular telah berubah menjadi enabler fundamental dalam era digital dengan menyediakan infrastruktur konektivitas yang luas dan stabil. Masifnya pembangunan BTS oleh operator selular di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan tumbuhnya berbagai layanan digital seperti startup aplikasi mobile, e-commerce, fintech, ride-hailing, IoT, hingga media sosial. Tumbuhnya beragam layanan tersebut mendukung transformasi digital di berbagai sektor ekonomi seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan, menjadikannya tulang punggung ekonomi Indonesia. Sayangnya, meski kebutuhan pasar sangat tinggi khususnya akses internet yang menandakan peran penting operator bagi tumbuhnya ekonomi digital, industri selular di Indonesia saat ini dinilai tidak sehat karena beberapa faktor. Seperti murahnya tarif data, imbas ketatnya persaingan, regulatory charge atau biaya regulasi dari pemerintah yang sangat tinggi, baik USO maupun BHP, frekuensi yang membebani keuangan operator. Begitu juga kehadiran penyedia OTT atau over the top yang membebani jaringan namun tidak memberikan sumbangan pendapatan. Faktor lain adalah tantangan dalam investasi infrastruktur dan teknologi baru seperti 5G yang membutuhkan investasi besar namun keuntungan yang didapat tidak memadai. Bagaimana masa depan operator selular di tengah regulasi dan iklim usaha yang tidak mendukung? Strategi apa yang wajib diusung operator selular agar tetap survive dan kembali sehat seperti dulu? Haruskah operator menjalin kolaborasi lebih intensif dengan para penyedia OTT agar bisa mengambil keuntungan dari tingginya trafik data? Simak jawabannya dalam program terbaru Bincang Eksekutif, menghadirkan Marwan O. Basir, Direktur Eksekutif ATSI atau Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Dipandu Uday Rayana, Editor-in-Chief Selular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini menghadirkan Pak Marwan Omar Basir. Beliau adalah Eksekutif Director dari ATSI, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia. Nah, ini menarik kita menghadirkan Pak Marwan. Kenapa? Karena kita ketahui industri telekomunikasi sudah bertumbuh luar biasa 4 dekade lalu dari era 1G, 2G, 3G, bahkan sudah masuk ke sekarang ini 5G. Dan mungkin beberapa tahun ke depan kita sudah akan menginjak teknologi selanjutnya adalah teknologi 6G. Nah, bagaimana industri ini terus bertransformasi di era digital yang saat sekarang ini mendisrupsi berbagai kehidupan kita sehari-hari karena teknologi seluler hari ini sudah menjadi enabler bagi industri yang lainnya juga. Kita sapa Pak Marwan Basir. Halo Pak Marwan. Halo Pak Uday. Sehat. Alhamdulillah. Makasih sudah tampil di acara Bincang Eksekutif. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Tadi saya sudah sedikit sampaikan tentang industri yang menariknya adalah kita sudah melewati dari hampir 5 dekade bahkan ya, kalau bila dibilang dari era 1G, 2G, 3G, 4G, 5G dan sekarang. Nah, kalau sedikit Pak Marwan cerita, bagaimana sih sebenarnya industri ini terus kelihatan bisa tetap ada di depan? Karena kita ketahui bahwa kita ini nggak bisa lepas dari handphone hari ini kan gitu ya gitu. Bahkan dulu dari awalnya kan sampai hari ini kita bisa memesan apapun gitu ya. Semua nggak bisa lepas ya kan dari smartphone itu sendiri. Nah, Pak Marwan bisa cerita seperti apa awalan dulu nih, bagaimana industri ini bisa sampai pada titik sekarang? Sebetulnya memang saya mulai dari tahun 9 berapa ya, masuk industri telco 94 ya. Masih era 2G lah, hanya voice SMS. Betul. Ya kan? Orang cenderung telepon dan teks itu juga sedikit sekali. Baru era 2000-an setelah interkoneksi antara operator di SMS, mulai SMS rame gitu ya. Nah, namun kemudian lahirlah smartphone di 2005-2006. Mulai beberapa smartphone muncul lah saat itu. Jadi
saya lihat masyarakat beralih dari teks dan voice ke informasi. Orang butuh informasi. Jadi kalau dibilang dari bukunya The Art of War ya kan, The Art of War, Chinese philosopher itu ya, betul-betul Sun Tzu itu bilangin sentral dunia itu nanti berada di informasi. Orang mencari informasi. Orang membutuhkan informasi, orang membutuhkan artikel, orang membutuhkan tulisan, media dan sebagainya, semua pindah ke online. Dan user generated content tidak bisa dihindari lah ya. Mulailah muncul di smartphone. Akibatnya orang menggunakan bermacam-macam platform sosial media, membuat kontennya sendiri. Kontennya bisa dinilai orang, kontennya menjadi satu informasi. Tapi secara teknologi, akibatnya industri ini hanya menjadi pipa untuk menyediakan, untuk membantu konten. Tapi kalau kita balik, kalau konten nggak ada, pipa kosong. Ya kan? Kalau pipa nggak ada, konten nggak jalan. Jadi industri ini sama-sama saling membutuhkan. Ya. Jadi kalau tadi Pak Uda bilang disruption ya terjadi di industri ini, satu sisi yes, satu sisi no gitu. Jadi memang ada kolaborasi di keduanya. Tapi secara teknologi membutuhkan terus dikembangkan agar konten ini semakin berkualitas. Contoh konten video yang tadinya hanya dengan MP3, sekarang MPEG-3, MPEG-4, 4K, 8K. Mungkin bentar lagi udah kualitasnya makin bagus, ya kan? Ya. Kualitasnya makin bagus. Kira-kira gitu sih Pak Uday. Iya. Yang menarik adalah hari ini kan seolah kan kita menjadi gagap kan gitu ya. Akhirnya yang tadi Pak Mawan cerita, ketika era informasi kita jejak hari ini, yang terjadi kan juga bagaimana cara kita mengkonsum atau cara kita mendeliver itu jadi masalah kan gitu ya. Kadang-kadang ya kan. Saya lihat ini persoalan literasi juga menjadi hal yang sangat krusial ya. Karena memang akhirnya kan kita ketahui bahwa contoh kita sebutlah 3-4 tahun lalu mungkin kita juga pernah alami masa-masa seperti pilpres gitu, bagaimana kita terbelah gara-gara media sosial gitu kan. Masyarakat jadinya juga lihat gampang gitu, akhirnya memanfaatkan secara mungkin ya sebagian mungkin itu menjadi sesuatu yang valuable kan gitu ya, menjadi apa tadi yang tadi bersifat informatif bisa bermanfaat. Tapi sisi lain kan juga ada yang memang mengambil manfaat yang mungkin dari sisi berbeda gitu, kepentingannya kan gitu sesaat ya kan, akhirnya malah terjadi yang saya bilang tadi pada kasus pilpres tempo hari kan hampir terbelah masyarakat. Pak Marwan melihatnya seperti apa ya? Kalau saya lihat, ini kan kembali dari konten yang di-create gitu ya. Memang harus ada certain rule sih di sosial media. Harus ada pertanggungjawaban atas konten yang diturunkan atau ditampilkan oleh penyedia konten atau content creator. Content creator harus bertanggung jawab dan harus paham betul apa yang implikasi risk dan risk mitigasinya dia mau kayak apa, implikasinya kayak apa. Terutama di social society, dia harus pikirkan itu ya. Jadi tidak hanya asal melihat bahwa kontennya laku. Ini kan karena yang dilihat viewers. Ya itu dia masalah. Yang dilihat viewers kan. Viewers mean money ya. Setiap 100.000 sekian dolar dia dapat. Ya kan. Sekian 1 juta dia dapat sekian ribu dolar. Akibatnya kan dia mulai melihat bahwa kapital ini sesuatu. Akhirnya dia hanya mikirin konten yang laku saat itu. Moral obligasinya nggak dipikirkan. Nah, jadi saya pikir memang harus ada certain rule dari 2 aspek. 1, aspek sosial platformnya, sosial media platform harus mengingat. Kedua, content creator juga harus paham betul bagaimana menjadi content creator yang bertanggung jawab dan bermartabat. Kalau istilah saya bermartabat. Ya, bermartabat itu kan betul-betul dia punya dignity, dia lihat sosial masyarakat. Ini kan masyarakatnya, gapnya sosial masyarakat di Indonesia kan berbeda golongan. Perasaan education-nya, pendidikannya, agama, etnisme. Kita nggak bisa pungkiri itu ada perbedaan-perbedaan yang sangat heterogen ya. Heterogen, jangan perbedaannya yang digedein atau di gapnya sengaja makin diperluas gitu kan. Tapi justru
persamaannya yang dicari. Iya, iya, iya. Saya setuju sama Pak Ron tadi yang bagaimana even konten kreator pun juga harus bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan secara bermartabat karena belakangan juga masih sering terjadi kan gitu kasus-kasus di mana konten kreator akhirnya ya terakhir malah ada satu konten kreator yang menghina suku atau menghina golongan ya kan akhirnya berurusan dengan persoalan hukum gitu. Saya sih pada prinsip juga setuju karena kan kita juga ada undang-undang ITE itu yang memang sudah meregulasi dalam hal ini konten-konten yang seharusnya memang tidak cukup bagus lah ya atau karena itu tadi bisa jadi men-trigger juga kan menjadi ya atau lah Gen Z kan juga dibilang kan juga harus kita jaga juga bagaimana etika bersosial media kan gitu ya. Saya setuju sama Pak Marwan soal dua hal itu ya. Tapi bagaimana cara kita juga meminta pertanggungjawabkan platform-platform sosmed ini kan, even kalau di Australia bahkan sudah mulai itu ya, yang 16 tahun ke bawah udah nggak boleh. SMA kan sebetulnya sosial media minimum age ya, yang dia keluarkan tuh saya baru baca beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, memang dengan bermacam teknologi, ada verification age technology, kemudian dia menggunakan data platform, data dari pemerintah dikawinkan dengan data-data penyedia lain. Jadi nggak cuma pemerintah. Kalau Indonesia kan cuma dukcapil aja kan. Kalau ini nggak, dia dengan pihak-pihak swasta lain pun kerjasama diharmonize. Diharmonize, dia ada nyediain verification age technology, baru dia lemparkan untuk masyarakat pengguna itu ada certain rule. Nah, ini dia bisa tahu, ini yang akses anak 13 tahun. Dia yang akses anak 16 tahun. Nah, toolsnya dibutuhkan. Nggak cuma dilihat nick-knock, ini anak 13 tahun. Kalau nick-knocknya dia pakai nick-knock orang tua, dia nggak tahu kalau usernya. Betul, ya. Ya kan? Ya. Mungkin certain verification age technology ini bisa mengenali dari certain keyword yang digunakan. Keyword yang digunakan. Nah, jadi saya pikir certain rule di sosial media harus diajak bicara. Dicari celahnya, dicari untuk menjadi bill right ya, bill right-nya Australia. Baru-baru ini kan dia baru berlakukan karena dia kasih waktu dulu kan. Nah, di kita kalau ingin menerapkan itu ada PP Tunas kan baru ya. Tinggal nanti pelaksanaannya tahun depan, kalau nggak salah bulan Maret ya, bulan Maret. Pertanyaannya verification teknologinya ada nggak? Ini kan perlu dipikirkan gitu ya. Karena anak 13 tahun ya di Indonesia, 13 tahun. Jadi perlu dipikirkan verification teknologinya seperti apa, harmonize datanya. Nggak cuma tergantung pada satu data pemerintah saja gitu. Jadi sosial media platform harus punya rules. Mereka harus dikasih tahu. Kita harus kolaborasi. Jadi nggak bisa lagi hanya bergantung pada pipa saja. Karena pada kenyataannya usernya udah menuntut konten. Iya, betul. Bahkan usernya udah jadi konten creator gitu lah. Iya. Nah, persoalannya adalah ketika pemanfaatan platform itu yang saya bilang tadi mungkin tidak sebatas yang tadi hate speech atau apa, tapi bahkan mulai digunakan untuk kayak scam gitu. Itu kan pasti atau penipu segala macam. Ujungnya kan nanti kalau itu terjadi kan juga dampaknya kan operator ya. Operator. Contoh lagi Rusia. Rusia kan baru keluarin undang-undang terhadap penghinaan agama. Bahkan di headline-nya itu menyatakan bahwa bila menghina Nabi Muhammad, itu sekarang di Rusia dihukum oleh presiden yang mengeluarkan dan meminta persetujuan kongresnya. Jadi monitoring itu mulai terjadi. Rules-nya udah mulai di-apply. Nah, rules yang perlu dilakukan di Indonesia juga sama, tapi harus diajak bicara. Kalau telco diajak bicara sama Komdigi, diajak bicara dalam konteks FGD, juga diajak bicara aja kan, konten, telco, diajak sebenarnya society-nya diajak bicara lah ya, untuk menentukan rules-nya seperti apa sih yang baik. Ya. Kira-kira nggak bisa membuat semua orang happy memang, betul. Ya kan? Tapi pemerintah step up melihat, saya harus implement rules. Dan di Indonesia harus diberlakukan. Yang tidak mau,
ya mohon maaf, terpaksa diblokir gitu kan. Ya, ya. Sampai dia merubah rules-nya Betul, gitu kan. setuju sih, Jadi ya. masyarakat betul-betul juga disosialisasikan ke masyarakat. Jadi ya konten kreatornya bertanggung jawab dan bermartabat, sosial medianya juga bertanggung jawab dan bermartabat, sama-sama. Rules-nya ada. Ya, ya. Nah, pengguna sosial media certain age ini harus dipikirkan nih, pemerintah harus invest dong. Iya, ya kan? iya. Karena namanya juga perlindungan anak. Berarti ada sistem. Kan namanya pelindungan anak kan dari sosial media. Ada sistem, harus ada investment. Iya. Gak mungkin cuma kertas PP dan undang-undang aja tanpa investment. Pada akhirnya kalau coba itu ya jadi macan kertas lagi tuh ya. Nah, macan kertas cuman. Iya. Saya setuju Pak Marwan tadi. Ini waktunya kita berkolaborasi gitu. Maksud saya adalah even di negara pun sudah terjadi pembalikan arus ya kan. Di negara Eropa juga sama. Sudah melihat bahwa waktunya untuk meregulasi tech company yang juga kebetulan punya platform sosmed ini. Yang kita mulai dengan Australia ya kan. Negara dekat aja juga Malaysia juga udah siap-siap. Saya rasa juga ini momen yang cukup pas ya. Bahkan pemerintah juga tahun depan juga punya PP Tunas itu kan. Nah, tinggal bagaimana nih PP ini, bahkan kalau boleh kita dorong jadi undang-undang. Kira-kira seperti itu ya Pak Marwan ya? Ya kalau PP Tunas itu mau didorong jadi undang-undang, memang ada investment. Ya kan? Contoh lah, kita kasih contoh industri telco waktu email. Ya walaupun investmentnya datangnya dari telco, hibah gitu ya, dihibahkan ke pemerintah. Tapi memang ada investment, ada sistem yang dibangun, gitu kan? Terjadilah pengendalian email. Ya. Hasilnya handphone black market, betul. Nah, sekarang kita mau ngomong PP Tunas. Pertanyaannya, bisnis prosesnya gimana? Sistemnya seperti apa? Sosialisasinya gimana? Ya kan? Ini kan ada 3 aspek yang harus dipikirkan. Kayak Singapura kan. Singapura itu kenapa bisa menerapkan aturan sedemikian rapi? Karena dia invest, dia sosialisasi, ya kan. Ya kalau kayak kita buang sampah misalnya di Singapura ada kamera-kamera CCTV, lihat, gitu kan. Even berludah aja nggak boleh, ya kan. Kecuali di tempat sampah. Sosialisasinya demikian kuatnya. Rokok bisa di sembarang tempat. Cari tempat yang sampai udah kayak marginal kan. Orang paria ya. Belakangnya asap chiller ya kan. Jadi kena angin ngerokok udah gak enak sama sekali udah gak jadi lah gitu kan. Nah, itu yang saya lihat investment di Indonesia harus ada. Terutama terhadap sosial media. Saya baca tuh Bureau Right-nya Australia, memang SMEE itu clear betul. Authority datanya dari pemerintah, diharmonize dengan data-data yang tersedia, dibangun sistem verification, ya kan, mengajak para operator diskusi. Jadi dia implement sesuatu yang sangat komprehensif. Meskipun waktu itu juga Australia juga ada resistensi yang kuat dari penyedia penyelenggara sosmed ini kan gitu. Tapi tetap jalan, artinya mereka meyakini bahwa ini sudah waktunya untuk diregulasi ya. Gitu. Betul kan, karena kan dia melihat implikasi dari anak-anak dan terhadap anak-anak, ya kan. Mungkin anak-anak sebetulnya tidak punya kesempatan bermain sebagai anak. Ya kan? Orang tua sekarang di Indonesia coba lihat, ini kasih iPad, depannya makan, orang tuanya main handphone, ya kan? Sampai kadang saya di rumah sakit pernah saya duduk lagi mau berobat, di depan saya 2 pasangan suami istri, anaknya di tengah, ibu bapaknya megang handphone, anaknya sakit dengan pakai jaket, nggak ada yang merhati. Padahal ibu bapaknya ngerti. Sampai terjadi seperti itu ya. Seperti itu. Sambil nunggu dokter, anaknya diam aja anaknya di tengah. Karena kedua-duanya udah pada sibuk begini. Iya. Nah ini mungkin barangkali saya sih berharap ya pemerintah juga sama ATSI ya waktunya mungkin kalau perlu Pak Marwan sama teman-teman datang ke Australia untuk mendapatkan langsung. Kita udah ketemu dengan Pak Dirjen kan, Pak Alex sudah ngobrol, sudah diskusi. Memang yang menjadi challenge kita adalah verification age technology. Itu harus tersedia. Kalau hanya tergantung pada Dukcapil, ya kan. Ya ini era digitalisasi.
pertanyaannya apakah seluruh sistem yang dimiliki pemerintah bisnis prosesnya bisnis proses digital? Kalau enggak ya, karena challenge-nya sosial media itu sangat digital. Iya, ya. Kita menggunakan database ya, apakah ini juga bisnis proses digital kan gitu? Ya punya, sebenarnya dia udah punya KTP digital ya. Ya, ya ada. Ini kan harus dimanfaatkan sedemikian. Sebenarnya dengan teknologi AI bisa sangat membantu hari ini ya Pak Marwan yang udah. Sebenarnya sangat bantu karena kan kita juga ada asosiasi digital trust ya. Kan? Ya, ya. Ajaklah mereka ngobrol, diskusi gimana. Ajak semua komponen bangsa di society teknologi ini. Pasti bisa kalau kita ajak. Iya. Untuk ngomongin konten. Ya, apalagi sudah ada Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan, anak-anak itu yang memang juga mesti dilibatkan. Saya senang sih, sebenarnya saya senang PP ini ada gitu. Iya. Karena ya anak saya udah besar-besar, tapi nanti mungkin cucu kali ya. Saya kan mikir juga ya. Iya, setuju Pak. Iya kan, saya juga mikir ya. Kalau anak cucunya nggak punya perhatian sebagai, mungkin saya mau Pak Uday kita masih main yang mainan zaman dulu yang agak konvensional ya. Tidak tergantung pada ini gadget ya. Gadget ya. Mungkin orang nggak tahu main kasti pakai bola atau main kasti pakai kayu ya kan. Udah barang aneh hari ini. Barang aneh kan. Temunya juga susah di mana deh. Enggrang gitu. Enggrang susah. Iya. Susah. Nah tadi di awal tadi Pak Marwan cerita setelah kita mengeksplor yang sosmed ini. Tapi ini kan juga kaitannya dengan operator sendiri kan. Gitu. Artinya operator sebenarnya kan memang dalam posisi yang memerlukan konten untuk menggerakkan atau supaya pipa atau jaringan ini bisa digunakan yang hari ini kita sebut sebagai data kan gitu atau traffic data gitu. Tapi di sisi lain kan juga hari ini kita tahu akibat disrupsi teknologi yang bahkan sebenarnya dari operator sendiri, industri ini kan kelihatan jadi bukan lagi stagnan tapi turun kan dari sisi mungkin revenue tetap meningkat tapi bicaranya adalah ada scissors effect kan gitu. Di mana traffic tinggi tapi revenue-nya semua landai atau bahkan menurun kan gitu. Dan ini sudah terjadi mulai di 2013 pada saatnya kan, pada saat industri ini udah mulai jenuh gitu. Nah sampai hari ini Pak Marwan melihatnya kayak gimana ya? Operator bahkan sebenarnya udah mengecil juga nih jumlahnya udah tinggal 3 hari ini ya. Operator seluler ya. Saya sih lihat ada beberapa aspek. Yang pertama memang tidak dipungkiri lah ya, kita melihat regulatory charges kita tinggi sekali. Sampai saya kemarin ketemu Pak Sekjen, saya bilang, Pak saya mau ngomong ini lagi sampai bos. Saking bingung gitu, karena bingungnya saya kok pemerintah nggak bergeming ya untuk ngomongin ini. Yang satu bilang tergantung Kementerian Keuangan, satu bilang tergantung Komdigi, yang satu bilang nanti diperiksa BPK, BPKP. Industri ini sudah menjadi kebutuhan pokok nomor 3 loh, kuota, jaringan, ya kan. Kalau insentif di industri lain kalian bisa kasih, ya nggak mungkin kalau industri ini nggak. Ajak ngomong semua pihak aja. Yang keuangan ngomong sama Komdigi, ngomong sama BPK, ngomong sama BPKP. Apa ada pemimpin yang takut hanya untuk diaudit? Kalau industri harus diselamatkan. Ya kan, itu satu. Jadi aspek regulatory charges. Saling ngobrol lah. Yang kedua, aspek teknologi yang harus terus diinvest kan, mau ya, harus dibangun terus kan. Kita nggak bisa pungkiri karena kemarin mungkin sebelumnya terjadi tarif yang sangat perang lah mungkin sangat murah dan sebagainya. Sekarang semua operator sudah menyadari nggak bisa jual di bawah cost, jaga margin, hati-hati. Kemudian churn rate juga tinggi sekarang, sudah masyarakat sudah mulai dengan adanya registrasi ini, akan ada registrasi biometrik juga akan membuat masyarakat saya harus ganti handphone karena promo saja gitu ya. Itu juga mempengaruhi ya kan. Keempat ya mungkin harus dieksplor kolaborasi dengan penyedia konten ya. Bukan lagi hanya saling salah menyalahkan. Saya kan nggak dapat revenue, kamu yang dapat revenue. Saya kekurangan revenue, kamu yang gede nih, bagi dong saya gitu. Udahlah. Mungkin ini juga udah debat yang panjang ya, udah ya. Kita OTT ini kan bukan cuma internasional, lokal juga banyak. Setuju.
kalau ngapain kan jadi OTT? Perbankan udah jadi OTT. Iya. Ya kan, penyedia travel udah jadi OTT. Ride hailing seperti Gojek itu ya, udah OTT, berapa traffic ya, yang tiap hari? Traffic tiap hari, GoFood dan sebagainya, GrabFood dan sebagainya. Jadi saya pikir harus ada kolaborasi, diskusi lah, udah saatnya lah. Nggak perlu lagi. Ya kita ingat waktu Jakarta mati lampu, ride hailing nggak jalan. Pilih garing jalan, semua mati. Baru ngerasa gitu ya. They need us, we need them, sama-sama. Ya udahlah, di saatnya bicara lah. Saatnya duduk, pemerintah jadi wasit, mencari titik tengah, bagaimana membagi di luar revenue telco yang ada sekarang ini, apa yang bisa dilakukan. Kalau di Korea itu, dia bangunkan network ya. Dia bangun transport, dibangun macam CDM, macam-macam yang dilakukan di Korea. Di beberapa negara sudah mulai diskusi hal ini. Karena penyelesaian waktu di pengadilan persaingan usaha juga nggak menyelesaikan masalah. Iya. Betul. Satu-satunya jalan duduk bareng, betul. Kolaborasi. Artinya sekarang udah momentum buat semuanya pihak yang untuk terlibat menurut bersama. Saya harusnya sekarang momentumnya begitu, Pak. Harapan Harapan saya awal tahun 2026 udah mulai ngobrol. Betul. Pemerintah jadi wasit yang baik. Yuk duduk bareng. Gimana nih, gitu kan? Supaya industri telkonya juga nggak mati, kan? Nggak sanggup masih membangun. Karena penduduk kan growth, penduduk nambah terus, ya kan? Generasi muda yang pengguna smartphone nambah terus, ya kan? Otomatis ini kan pasar. Iya. Saya setuju tadi yang Pak Marwan cerita, waktu kita duduk bareng, even dengan teman-teman di penyelenggara OTT itu sendiri ya kan, bahkan janganlah juga, udah pasti lah, tapi barangkali yang mungkin kita bisa jangkau adalah yang OTT lokal dulu kan gitu, yang memang sangat berperan terhadap aktivitas atau layanan yang di pasar domestik itu sendiri kan gitu. Artinya bahwa kalau momen ini bisa kita wujudkan bersama kan dengan kesadaran bersama bahwa ini sudah waktunya juga OTT membutuhkan network yang bagus dari operator. Operator butuh juga konten yang berkualitas gitu supaya ada keseimbangan untuk bisa mendapatkan revenue kan gitu. Tapi faktanya adalah udahlah regulatory charge tinggi kan, investasi juga mahal kan gitu kan. Bahkan kita lihat aja di 5G gitu kan. Sejak peluncuran 2021 mulai dibilang ini kan juga jalan di tempat gitu. Bukannya operator tidak bersemangat. Visinya udah jelas 5G akan bisa mendobrak semua kan gitu. Terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau operator juga punya uang gitu untuk investasi ya mau gimana kan, ini antara telur ayam kan apa kan gitu. Jadi ya persis kita memang harusnya waktunya ya Pak Marwan gitu. Persoalannya adakah kesadaran ini yang bisa dilakukan atau? Kita harus nyadarkan semua pihak untuk kita ajak bicara agar sadar gitu ya. Kalau enggak, kalau mengharapkan ya saya setelah melihat banyak hal juga beberapa bulan terakhir, contoh 2 hal sih yang saya bertanyakan juga ke diri saya. Kita mau ngomong terus regulatory charges, rasanya udah udah hampir 2 tahun kita ngomongin ya, betul. Studi udah dikasih, kedua presiden sudah dikasih, baik presiden kabinet yang lama Jokowi maupun kabinet yang baru Pak Prabowo. Hanya muter di level kementerian. Ya, isunya cuma bilang ke keuangan bilang ke Pamrakarsa. Akhirnya Pamrakarsa bilang, oh nanti di BPK di BPKP. Mau sampai kapan bicara ini? Cuma diputar aja kan, nggak habis-habis gitu. Sementara industri mobil listrik udah dapat insentif yang baru loh ya. Yang katanya kalau produsennya bilang, nah itu juga menciptakan polusi yang lebih tinggi malah ya kan. Properti lebih duluan malah ya. Properti lebih duluan. Jadi kita melihat keinginan itu. Nah yang kedua, kolaborasi OTT. Kita ngomong OTT, bagi revenue dari tahun 2015, 2016, 2017. Nggak juga kunjung tiba. Ya kan. PM-nya juga nggak keluar-keluar. Jadi saatnya udah deh. Pemerintah jadi wasit, panggilin semua, duduk. Yuk kita ngobrol. Kalau nggak bisa kasih revenue, kamu mau ngasih apa? Apa yang kamu sediakan? Di negara-negara, beberapa negara kamu udah bergerak nih, ya, untuk kolaborasi. Kata kuncinya kolaborasi, ada jalan lain. Sama-sama membangun networknya. 5G bukan, tadi saya koreksi sedikit Pak, dari 5G itu bukan operator nggak mau.
frekuensinya bukan frekuensi 5G. Iya. Iya kan? Persoalan yang paling besar juga ketersediaan Dasar frekuensi banget, kan? ya. Tidak Dasar ada sampai banget. sekali hari ini, betul. Ini frekuensi yang ada dimanfaatkan untuk 5G. Iya. Ya kan, bukan frekuensi 5G. Gitu. Frekuensi 5G sih, wah bagus banget. Ya, Soalnya 5G game changer-nya juga apa sih? Business enterprise yang orang berpikirkan. Tapi use case-nya belum ada yang menggigit lah, karena use case yang sekarang di 4G aja enterprise orang udah happy. Speed lagi baliknya. Speed lagi kan. Tapi pertanyaannya, Indonesia ini kan gede banget. Penyedia pengguna sosial media terbesar lah. Ya. Just kita happy lah. Masyarakat konten dan sebagainya orang happy. Di sisi lain 5G ini paling speed, peningkatan speed. Tapi yang lupa power consumption tinggi. Power consumption tinggi, saya khawatir tarif naik gitu loh. Tarif naik masyarakat ya. APPU turun loh, tarifnya naik. Gimana teknologinya harus berkembang kan? Jadi serba sensitif yang harus kita lihat betul-betul. Operator juga harus bijak membuat produk yang nanti memikirkan kira-kira affordability masyarakatnya di mana. Persoalannya adalah kita hari ini udah dihadapkan masyarakat kita dengan kondisi nyaman itu ya, dengan harga yang tarif yang murah kan. Karena gitu. yieldnya berapa? 4.500, 5.000 kan? Iya. Kan? Ya boleh kan Indonesia bahkan di salah satu the lowest price di dunia pada saat nomor 12 Pak. Iya. Di dunia. Nomor 12 termurah per giga kuota ya. Saya nggak mau per giga kuota. Mau mengharapkan apa lagi dengan harga murah kayak gitu ya? Gitu kan. Ya, tapi kalau kita ngomong speed, nah itu juga nggak fair yang ukur. Saya tahu lah yang ukur salah satu aplikator kan. Jadi kalau saya pergi ke Eropa, desa-desa gitu, speednya lebih parah Pak. Daripada area Bogor, Tangerang, ataupun daerah-daerah Solo, daerah sana itu lebih parah. Jadi pasarnya masih lebih baik kita ya, meskipun lambreta lambat ya. Kan 40, sekian mega per second speednya. Kalau speed yang diukur adalah ukurannya speed, sulit. Tapi kalau diukur tarif, kita paling murah. Coba aja 4.500 sampai 5.000 dibagi 16.600. Sebenarnya itu fair enough ya? Fair enough kan? Iya. Ya sekitar 27 sen dolar per giga. Iya. Per 1 giga. Iya kan? Orang kadang-kadang nggak lihat apple ke apple, karena yang ngukur dan yang bicara juga nggak rasakan. Kalau saya kan memang ikut ngitung ya, jadi saya lihat operator itu berapa. 4.500 sampai 5.000. Average-nya sih. Lucunya hari ini juga masih berharap masih lebih murah lagi. Sementara operator sudah sacrifice yang malah dengan paket promo itu juga udah murah banget. Efisiensinya udah luar biasa. Genset dikurangi. Kan? Karena beberapa genset ada tapi di hub tower, ya, bukan di last mile. Penggunaan genset ini kadang nggak efektif. Solarnya numpuk, gensetnya nggak pakai, listriknya tersedia 24 jam baik, PLN juga makin bagus kan. Akhirnya di dismantle. Dijual. Karena rugi Pak. Stay diem, nggak pernah beroperasi. Setahun paling berapa kali beroperasi. Apa yang lagi pakai genset kan? AC, listrik. AC-nya dulu kalau yang di dalam indoor dia pakai AC, tapi kan BTS itu udah mampu bekerja di 65 derajat Celcius maksimum. Itu area panas kayak misalnya di daerah-daerah mana ya, Kalimantan gitu ya, daerah Papua, gitu. Nggak butuh AC. Sekarang yang outdoor AC-nya udah kecil, juga lebih murah. Listrik kan consumption yang paling gede itu listrik. Consumption paling gede listrik itu 67% lah dari gross revenue. Iya, itu aja ketahuan bagaimana operator berjibaku mengelola cost itu tadi. Belum lagi transportnya sendiri ya kan. Kemudian barangkali juga yang paling penting juga area itu kan tidak semua juga menghasilkan yang revenue yang baik. Ada juga mungkin ya memang BTS ada ditempatkan BTS Duafa ya kan. Memang tidak cukup ini. Kan efisiensi udah dilakukan mati. Dulu kita SIM card segede gini. Kecil, sampai sekarang nggak ada warnanya, putih. Putih Pak, kecil kan? Kecil betul, diplastikin udah nggak pakai karton, ya kan? Jadi poin saya sebetulnya kita stakeholder kan 3 kalau yang selalu diomongin. Sebagai stakeholder katanya, ya kan, operator, konsumen, pemerintah.
saatnya lah pemerintah Iya, iya, iya. mengefisiensikan Iya, iya. regulatory charges ya kan. Betul. Sekarang bolanya di pemerintah lah. Maksudnya take action Take action apa diem aja nih, gitu kan. Bertahun-tahun nggak tahu ngapain lagi nih, iya, gitu kan pemerintahnya. Jangan berpikir bahwa industri ini kelihatan bagus terus atau memang waktunya juga mereka untuk bisa. Nanti mungkin pemerintah akan mulai melihat 1 giga kuota itu berapa. Itu akan diukur. Berapa rupiah. Nah kalau dari hari ini kan industri kan juga terus berkonsolidasi Pak Marwan ya. Dari yang jumlah kita ingat lah 2007 terakhir masih sekitar 12 ya operator gitu. Sekarang tinggal 3 ya. Tinggal 3. Konsolidasi ini sebenarnya akan menyehatkan atau tidak? Maksud saya dalam konteks hari yang tadi kita diskusi ya, di awal, even dengan regulatory charge sendiri pun juga, kalau saya sih melihatnya masih agak pesimis ya, karena memang tadi persoalan-persoalan beberapa isunya adalah bukan cuma di operator kan. Kalau operator sudah pasti lah as a entitas bisnis dia doing 2 hal kan, even produktivitas atau efisiensi, itu yang didorong ya kan. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang memang mereka tidak bisa, terutama dalam hal tadi kan gitu, ada kebijakan memang hari ini menjadi isu besar tadi regulatory charge itu. Sebetulnya kalau kita to be fair menyehatkan, karena kalau secara kalkulasi di atas kertas real kita lihat realita itu menyehatkan. Ya. Karena cost terbesar itu BHP frekuensi. Tapi pertanyaannya setelah BHP frekuensi mereka keluarkan, memang berapa utilisasi dari spektrum yang mereka kuasai bisa digunakan. Misalnya gini. Sekarang average-nya itu udah di atas 100, rata-rata operator udah nguasain frekuensi 130 MHz. Kalau dia hanya bisa menggunakannya 50%-nya, sisanya idle kan? Mau speed dinaikin seberapapun, banyak investment yang harus disiapin. Tambah BTS, tambah transport, tambah ini. Tapi kalau affordability masyarakatnya nggak ada. Susah juga kan. Jadi memang saya melihat spektrum, kita nyebutnya spektrum efisiensi. Berapa persen sih ini itu penting sekali. Bayangin nggak Pak Uday, nanti pemerintah mau lelang lagi, ditambahin lagi spektrum operator. Apa bisa diabsorb oleh masyarakat? Itu perlu kita pikir, pertimbangan secara bijak. Saya ambil contoh di daerah-daerah ya. Saya nggak ngomong frekuensi seluler lah, kita ngomong FTTH, fiber to the home, ya kan? Speed 5 mega dijual 75.000, speed 10 mega dijual 100.000, ya kan? Terus di daerah-daerah itu speednya ditekan ke bawah, bukan ke atas. Kenapa? Karena kalau speednya dinaikin ke atas, harganya nggak affordable di daerah. Kalau di daerah Jakarta dan satelit city di sekitar Jakarta kan, misalnya saya pakai di rumah 150 mega bayar 700.000, 150 mega bayar 700.000. Di daerah nggak bisa. Affordability, ekonomi masyarakat nggak mampu kan. Akhirnya speed kita ketekan. Kalau ngukur seluruh broadband speed kita ketekan karena yang jualan ini. Nah pertanyaan kita sekarang adalah di daerah-daerah ini kalau kita tanam BTS gitu banyak gitu. Misalnya ambillah satu kota, dia butuh 20, kita taruh 50. Apa mampu masyarakat yang mau beli? Dan akhirnya spektrumnya kan efisiensinya kecil kan, utilisasinya kecil kan. Sementara kos yang keluar begitu gede. Jadi dilema ya buat operator ya. Buat operator dilema. Makanya waktu itu ada frekuensi sharing terjadi kan. Nah sekarang bertiga tinggal nih. Terus salah satu dari 3 ini bilang, saya aja idle, masa saya sewa dari kamu? Iya. Ini kalau harga yang 5G ini masih dimahalin, operator pasti berpikir, mampu nggak ya saya tambah kos kan, revenue tetap, ARPU tetap. Compare dengan yang terakhir ini yang lelang dari 1,4 itu, tapi itu kan biayanya juga, maksudnya BHP-nya juga cukup tinggi ya. Artinya bisa jadi acuan pemerintah juga nih, gimana akhirnya melihatnya? Ya makanya menurut saya perlu dilakukan rebalancing di
BHP frekuensi. Terutama pemerintah perlu menghitung ulang ya, dengan 3 ini. Saya ambil analogi 3 operator yang ada. Udahlah, pemerintah bilang karena dia juga punya saham bisa nggak 1, ya, tapi nggak bisa cuma 1, karena memang butuhnya 3. Nggak bisa dilempar hanya ke 1 pemain tuh, monopoli nggak bisa, duopoli nggak akan bisa juga. Kita udah kalkulasi, memang paling sehat 3 ini paling sehat. Cuman pertanyaannya, terus nggak mau dibebankan kos itu? Apakah rejim pajak dikedepankan atau rejim utilisasi kepada masyarakat yang dikedepankan? Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan komunitas pasal 28 G kan. G apa ya? G kalau saya nggak salah. Undang-Undang Dasar Amandemen 4. Pertanyaannya, pengejawantahan dari itu, pemerintah itu mau menerapkan PNBP rejim terus-menerus untuk tools ekonomi digital masyarakat. Or pemerintah bilang, udah deh, aku nggak ngambil segitu. Ini kan mindset kan? Filosofi kan? Filosofi ekonomi digitalnya lu berpikir, saya nggak ngambil lagi dari PNBP, saya patok cap 8%. Biar ini tumbuh, saya nanti dapat dari PPN. Dia mau dapat di bottom line atau dia mau dapat di top line? Masalahnya kan dari GSMA kan 8% udah paling sehat gitu kan. Harusnya kan nggak jauh dari itu ya Pak. Apa yang diusulkan industri? Potong aja Pak dari 12,4. Kita cuma minta 3% nih Pak. Masih 9%, oke lah. Moderat lah. Ya kan? Nah, gede-gede juga sebenarnya dari operator mintanya 3% dari 12,4 3%. Tapi di cap, gitu kan. India dan sebagainya. Capnya udah. Ayo kita berubah, gitu kan. Harusnya sih mungkin ya, karena beberapa tadi yang pameran kita mau mana nih pendekatannya, yang tadi yang PNBP Rich itu atau yang tadi utilize tools ya kan gitu. Karena negara-negara seperti China kan kalau dilihat faktanya ya 5G di sana bisa berkembang luar biasa karena emang spektrumnya dipinjemin gitu. Mereka hanya mendapatkan dari eksplorasi atau komitmen jaringan dari pembangunan BTS yang certain period ya kan. Saya baca beberapa buku ya. Ekonomi digital itu hanya didukung oleh visi ICT digital. Presiden Maria Golopagal ya, Filipina, saya lupa, Filipina yang cewek itu. Nah, dia tuh punya loh visi, dari sekian visi dia, salah satunya itu ICT digital. ICT, dia benar-benar memikirkan konsep ICT-nya sehingga dari pajaknya itu berubah thinking-nya, berubah pola pikirnya. Nah, kita masih PNBP, semuanya jadi PNBP Pak. Ya, masang BTS di hutan sekarang lagi digodok itu betul-betul mau dikejar PNBP juga. Semuanya karena nggak lihat PNBP ini jadi objek cantik ya. Tapi menurut kita ya nggak akan, antara bottom line sama top line, mau yang mana nih yang mau dilihat? Nah mungkin saya melihat ya harusnya juga harus sudah dari sisi regulator pemerintah menyadari bahwa industri ini kan ditargetkan, kalau kita bicara Indonesia Mas 2045 itu kan based on-nya yang berkembang adalah ekonomi digital, which is malah target pemerintah di tahun-tahun selanjutnya nih, eranya Pak Prabowo ini kan 8%. 8% ini kan most likely adalah kebanyakan juga tumbuh karena ekonomi digital itu sendiri. Tapi saya lihat attention pemerintah sendiri bagaimana untuk menghidupkan ekonomi digital yang dalam konteks bagaimana juga mendorong pilar utamanya adalah operator, agak sedikit ini ya, tidak terlalu fokus ya. Karena menurut saya ada ketakutan terhadap pemeriksaan keuangan. Itu persoalannya. Kita butuh leader yang benar-benar mau ambil keputusan. Udah deh, Secretary Charge-nya memang karena kebutuhan pokoknya kuota nomor 3, ICT digital harus jadi satu visi. Kan? Kita siapkan. Potong PNBP di cap. Harus ada aturan, kalau perlu undang-undang. Presiden
berani ngambil putusan atas itu. Ya mungkin perlu waktu juga kita bicara dengan Kementerian Keuangan kali ya, Pak Purbaya. Ya, tapi Kementerian Keuangan Iya. selalu di bawahnya bilang itu tergantung Pramakarsa. Ah, Pramakarsa bilang Kementerian Keuangan. Ini kan iya, bolak-balik iya. saling tunjuk-tunjukkan Iya. aja. Ya, lelah akhirnya kita kan, lelah. Yang ambil manfaat ya udah. Yang bisa survive ya udah, bisa survive. Tapi apa pilihan kita naikin tarif? Kan gak fair ke masyarakat, Pak. Kasihan masyarakat udah butuh kebutuhan ya pokoknya aja ya kan. Iya. Masa kita naikin tarif dari 4.500 ke 5.000? Saya kok bukan pilihan itu. Sebenarnya ini momentumnya udah waktunya juga buat siapapun terutama pemerintah untuk mengambil atau mengubah pendekatan itu. Karena kalau kita bicara 1 dekade terakhir aja kan gitu, kita udah lihat begitu banyak operator yang tumbang ya kan. Umumnya karena regulator cas yang tinggi kan, terus juga dihadapkan dengan persoalan tarif yang rendah itu. Gimana mereka mau bisa sustain kalau udah jelas mereka tiap tahun udah mesti bayar spektrum fee ini yang sangat besar, tapi mereka nggak bisa menetes jaringan yang memang kenapa kan dihadapkan pada persaingan sangat ketat itu kan gitu. Artinya sebenarnya ini kan juga Plus PK bisa banyak ya yang mendasari keputusan itu ya Pak Marwan ya, bahwa sudah banyak loh operator yang tumbang karena kan sebenarnya kan tidak ada yang juga operator atau siapapun pemainnya yang winning to lose gitu, winning to play lah kan, minimal ya dia bisa bertahan ya kan gitu. Even hari ini kita melihat bahwa agak ada keraguan juga gitu, yang tadi Pak Marwan cerita, 3 operator adalah angka ideal gitu. Tapi kalau ada bagian-bagian tertentu di mana mereka tidak bisa mengubah atau di luar pendekatan itu terus jadi masalah kan gitu. Yang jadi pertanyaan kita adalah sekarang ini ya 5G dibutuhkan betul. Tapi apa segitu mahal? Itu kan penting. Ya. Ya operator akan berpikir juga maka mereka kalkulasi financial modelnya nanti kan upside revenue-nya berapa, ya kan? Kalau segitu mahal, apa saya sanggup? Ya. Atau saya menggunakan frekuensi yang ada menjalankan 5G. Oh masyarakat sudah 40,8, affordability-nya di mana? Kan itu penting Pak Uday. Ya. Nah. Pertanyaannya apakah nanti lelang pemerintah itu akan laku? Ujung-ujungnya kan operator mikir juga kalau harus merogoh kantongnya terlalu dalam kan, ya kan? Memang pemerintah karena nightmare-nya ini selalu pemeriksaan keuangan, ya kan? Kadang-kadang saya juga berpikir orang pemeriksaan keuangan paham ICT nggak ya? Industri ini industri dinamis bukan industri stagnan gitu loh, ya kan? Kalau kedua departemen selalu lempar-lemparan seperti ini kan juga susah ya. Jadi saya pikir saya belum lama sempat ngobrol tuh sama orang salah satu orang BPK yang memang bilang dia Pak kami paham. Dia bilang dia paham bahwa ini mahal BHP frekuensinya. Tapi yang nggak usah kita pikirin nanti di quote repot lagi. tapi memang kita melihat ini mahal gitu loh Pak Uday. Pertanyaannya apa sanggup nanti ngikutin lelang 5G? Ya. Kalau yang sekarang aja utilisasinya masih belum sampai 70-80%. Ya kan? Kalau yang saya khawatir di situ kan berarti faktor inefisiensi di spektrum BHP cost-nya. Bukan di CAPEX dan OPEX. OPEX, CAPEX mereka udah jungkir balik. Iya, pastilah. Karyawannya operator. Itu udah nggak naik Garuda. Naik Lion Air. Banyak kan juga udah pakai manage ini ya operation ya. Udah manage operation lah. Bahkan udah di daerah-daerah di manage operation. Jumlah karyawan udah mengecil. Iya. Kan? Udah nggak ada kertas, udah nggak ada printer, semua digitalisasi, ya kan? Iya mau ngomong sampai apa sebesar aja, itu ya. Sampai sebegitu. Iya. Boro-boro kue makan gitu, udah jarang sekali. Jadi saya ngelihat di semua itu sama. Ya kan? Semua udah efisiensi dilakukan oleh teman-teman operator. Jadi ya perlu dipertimbangkan lah ya sekarang oleh regulator, oleh pemerintah, Menteri Keuangan. Kami sebenarnya udah ngirim surat. ASI itu udah ngirim surat ke Pak Purbaya, udah ditanggapi, lagi diaturlah pertemuannya karena memang ada tugas pertanyaan-pertanyaan yang harus disubmit ASI ke timnya Pak Purbaya ya. Rencananya kita mau ketemu segera dengan Bu Ketum lah ya yang akan kami ajak ketemu. Ya.
Mudah-mudahan ini bisa Mudah-mudahan. ini ya lebih baik lah. Mudah-mudahan ada hasilnya. harapan ya. Iya, Karena iya. kita mikir telekomunikasi sekarang jadi nomor 3 dan sangat dibutuhkan masyarakat. Gitu Pak Ucai. Nah, ya. Artinya ada nggak keterlibatan, harusnya kan juga ini bagian dari teman-teman di parlemen, di DPR ini melihat juga harus ada satu. Sebenarnya Komisi 1 sempat kita dengar pendapat tahun berapa ya, RDP tahun lalu ya, 2024 ya. Sudah mengadres juga kok. Iya. Regulatory charges. Dan mereka sudah menangkap kok, Komisi 1. Everybody sebenarnya sudah menangkap Pak. Keuangan, semua udah paham lah. Poinnya udah paham. Yang jadi persoalannya adalah kekhawatiran kalau ini dijalankan. Ini kan ada kekhawatiran nih. Ya kan? Kenapa nggak BPK diajak ngomong, BPKP diajak ngomong, kalau perlu Jamdatun diajak ngomong, ya kan? Acara pemerintah yang diajak ngomong, ini loh industrinya. Gimana ya? Pandangan, kasih pendapat. Kan boleh minta pendapat. Nggak boleh sih minta pendapat. Ya kan? Supaya industri selamat gitu. Ya kan? Nggak terlalu berat. Gitu. Sangat Pak. Ini saya melihat bahwa memang dengan, kalau kita lihat ya, dengan revenue yang dihasilkan operator gitu, yang udah dua dekade lalu kan masih nggak terlalu jauh, masih double digit lah kan gitu. Sekarang udah sampai, kalau kita sebut operator terbesar seperti Telkomsel nggak sampai 2% growth-nya. Itu kan udah satu hal yang tanda kutip memang juga, sebagai market leader kenapa sampai sebegitu juga growth-nya kan gitu. Teman-teman juga udah nggak lagi yang mewah-mewah juga kan, rata-rata udah 6-7 lah. Ya paling maksimal 8%, 9% kan. Average industri 5,6%. Iya, average industri. ARPU growth itu cuma 2%. ARPU growth cuma 2%. Padahal tuh ARPU adalah sinyal sehatnya kan. Yang sehat. Jadi kalau 40.000, 1% yang 400 perak, lain cuma 800 perak yang diperjuangkan. Lebih mahal beli kopi Starbucks kan. Iya kan? Miris juga ya perasaan ya gitu ya. Mirip. Cuman yang diharapkan kan quality dan sebagainya, tuntutannya kan luar biasa. Ya itu hak masyarakat. Oke, asih. Hak masyarakat, wajar masyarakat di service pingin 99 SLA itu wajar banget. Cuman ya kita bertahan gimana caranya untuk agar operator ini bisa survive. Persoalannya kan dengan situasi sekarang, harapan seperti pemerintah ya kan akan lelang berikutnya 2,6 dan 700. Kan tentu ada komitmen-komitmen selain 5G itu sendiri. Contoh adalah komitmen membangun jaringan di daerah 3T misalnya. Which is itu juga nggak mudah juga ya kan buat teman-teman operator, bagaimana bisa membangun BTS yang udah jelas-jelas juga secara tarifnya juga nggak akan baik-baik juga atau mungkin tidak standar, tapi juga bahkan operator banyak lebih sacrifice ya. Gimana Pak Amar ya? Saya flashback dikit ya Pak. Saya kasih flashback sedikit. Bayangin nggak? Dulu pemain yang megang frekuensi di 1.800, 2.100 itu banyak ya. Ada 8,5, ada 2,3, 2,4, ya kan? Yang WiMAX dan sebagainya. Iya. BWA. Berapa banyak yang bertahan? Kita flashback dulu nih. Setuju. Semua mengembalikan kan, lempar handuk kan. Nggak kuat lah. Tinggal sisa 3. Iya. Kalau saya BRK, kemudian Ternoxo apa semua tuh kan, semuanya lempar handuk. Semua lempar handuk. Tinggal sisa 3 ini. Artinya apa? 3 ini adalah 3 perusahaan yang punya komitmen bayar ke pemerintah. Pertanyaannya, masa pemerintah masih ragu untuk memberi insentif yang berjuang 29 tahun? Setuju. Ya 29 tahun loh mereka berjuang. Dari tahun 94. Sejak liberalisasi telekomunikasi. Iya. Masa nggak mau dikasih insentif sih gitu. Nah pertanyaannya, ada pemain baru. Sudahkah teruji? Belum. Ya. Belum teruji. Nah, ini 29 tahun beruji sudah. Iya kan? Nah, apakah sanggup nanti? Jangan lempar handuk. Jadi PR yang 3 Pak. Yang udah PR mereka nih. Suruh beli, suruh lelang ulang, suruh konsolidasi. PR 3 pemain ini. Yang beresin. Iya. Ya mohon maaf. Saya nggak pingin sebenarnya yang bilang kata-kata ini. Tapi kan kegagalan atas pemain lain menjadi tanggung jawab kepada 3 pemain. Itu harus disana, itu fakta.
Ya dulu aja kan yang sampai kolaps itu pada akhirnya kan ya Balikin spektrumnya pemerintah, balikin, dilelang. tapi ya Dibeli lagi sama pelanggannya yang 3, ya ya kan? betul. Yang beli 3 lagi. Jadi kayak ini ya kalau kentang tuh apa? Sorry nangka gitu, cuci getahnya ya. Getahnya yang kena. Yang kena Cuci getah piring sih ya. kan, cuci piring. Ya kan, sekarang kan ada frekuensi nganggur 8,5 habis, 900 habis, 1.100 habis, 2.100 habis, 2.300 habis. Di 3 ini kan. Ya kan. Dulu kan YMAX tuh dibagi 15 region, Ya. 30 pemain. 30 pemain, 30-30-nya gugur. Sebenarnya kan itu sudah menjadi bukti ya bahwa kalau kebijakan juga yang tadi bermuara pada daerahnya mengejar, oke itu teledensity bagus juga ya kan, daerah 3T terjangkau. Tapi faktanya adalah ini kan bisnis yang nggak mudah dalam arti bahwa high incentive, high capital ya kan, terus kemudian juga butuh talent yang motonya wrestling tuh apa? Suka dipakai don't try this at home kan gitu ya. Nah, saya juga bilang don't try in this industry. Makanya ya kan, betul. Jangan coba-coba. Kalau memang nggak teruji, ini ketiga yang teruji. Kurang apa ya? Bahkan yang kemarin maaf yang kolaps itu kan juga pemain besar juga, banyak dari konglomerat juga kan gitu. Ya jadi, akhirnya juga kolaps juga. Jadi memang spektrum nggak gampang Pak kelola. Ya. Perlu konsistensi, disiplin terus. Saya melihat di 3 operator ini network planningnya jalan, produknya jalan, treasury-nya mengamati, benar-benar ngelihat revenue management satu-satu. Iya. Betul-betul detail mereka sekarang udah implement AI, machine learning, udah semua tuh di operation, di customer service, ya kan? Mereka udah jalanin ya. Mereka invest betul-betul. Masa nggak ya? Insentif nggak ada sih. Gitu kan? Iya. Udah teruji loh nolongin pemerintah sekian lama kegagalan lelang-lelang spektrum ya kan? Apalagi ini 8%, 2045 ekonomi semuanya pada dependnya pada akhirnya infrastruktur digital yang sangat gitu kan? Krusial ya Pak gitu ya. Ya kalau nggak bisa ngasih insentif jadi wasit lah untuk betul. yang konten kan gitu. Setidaknya kumpulin lah ya. Aduh, luar biasa nih diskusi dengan Pak Marwan ya ternyata sobat selular tidak terasa. Sebenarnya sih kita ingin terus banyak eksplorasi materi lain ya, tapi memang kita dibatasi waktu. Next kita akan lanjutkan lagi sih. Pasti akan banyak yang kita masih bisa eksplor pembicaraan kita di Bincang Eksekutif dengan Pak Marwan, Direktur Eksekutif dari ATSI. Pak Marwan, thank you banget waktu dan kesempatannya. Semoga terus tetap bersemangat ya. Kami selular juga akan terus mendorong bagaimana industri bisa lebih sehat lagi ke depannya gitu ya. Salam sehat ya. Sehat ya. Makasih ya. Ya, makasih. Oke, baik Sobat Selular, kita tuntaskan bincang eksekutif dengan Pak Marwan Obasir, Direktur Eksekutif dari ATSI. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.